warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Bang Ilham dan Kak Indah. Yang saya hormati Ketua Umum Komunitas Tumbuh Bersama, yaitu Saudara Nabil Fatahillah. Dan yang saya hormati seluruh panitia workshop Tumbuh Bersama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara workshop Tumbuh Bersama dengan tema pengembangan skill. Baik, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, sekarang kita masuk ke sesi sambutan yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila Naura Fauziah selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Nabila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber workshop pengembangan skill, yaitu Bang Ilham dan Kak Indah. Yang saya hormati Ketua Umum Komunitas Tumbuh Bersama, yaitu Saudara Nabil Fatahillah. Dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus komunitas Tumbuh Bersama. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan izinnya lah kita bisa dapat berkumpul pada acara workshop pengembangan skill yang diadakan oleh komunitas kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmu kepada kami semua. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah antusias mendaftar untuk acara workshop ini dan juga sudah bersemangat untuk hadir di acara ini. Serta juga saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja dari awal hingga hari ini. Workshop ini kami adakan sebagai bentuk komitmen untuk terus mendorong peningkatan kemampuan dan potensi diri. Terlebih lagi di dalam era yang penuh dengan tantangan dan juga kompetisi yang sekarang ini. Kami percaya sekali bahwa skill itu tidak hanya dilahirkan, tapi juga dibentuk dan diasah. Maka dari itu, dari workshop inilah kita ingin memberikan ruang belajar dan berkembang bersama. Harapan kami, semoga workshop ini itu tidak hanya sebagai ajang belajar, tetapi juga membuka semangat baru untuk terus berkembang, berkarya, dan juga membawa berkah serta manfaat untuk kita semua. Akhir kata, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan juga membawa keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nabila atas sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Nabil Fatahillah selaku Ketua Umum Komunitas Tumbuh Bersama. Kepada Nabil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam acara workshop pengembangan skill yang insya Allah penuh makna dan penuh manfaat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para pemateri kita pada hari ini, yakni Bang Ilham Zaki Askia dan Kak Indah Nur Apriana. Selanjutnya, tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan sambutannya tadi dan juga telah bekerja sama dengan tim dan panitia demi terselenggaranya acara kita kali ini. Kegiatan workshop ini adalah salah satu bentuk nyata dari komitmen komunitas Tumbuh Bersama untuk menciptakan ruang tumbuh dan ruang belajar, terutama dalam mengasah skill yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk semuanya
mengikuti setiap sesi dengan serius, aktif, dan antusias karena kita akan mendapatkan banyak insight dan ilmu dari para pemateri yang luar biasa pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi workshop pengembangan skill yang diselenggarakan oleh komunitas Tumbuh Bersama saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, penuh semangat, dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Nabil atas sambutannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke inti acara. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber hebat, yaitu Bang Ilham dan Kak Indah, yang akan membawakan materi tentang pengembangan skill. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator kece kita, yaitu Bang Agin dan Kak Bintang. Jadi, biar nggak makin penasaran, langsung aja nih kita serahkan sesi ini ke moderator. Kepada Bang Agin dan Kak Bintang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama kami di acara workshop pengembangan skill. Saya Bintang Febrianti sebagai moderator dan rekan saya Agin. Langsung saja kita akan mendengarkan pemateri kita yang cantik di sebelah saya. Boleh Kak langsung? Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk membahas topik yang akan kita diskusi sama-sama ya teman-teman, mengenai pentingnya manajemen waktu bagi mahasiswa. Oke, sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Nurapiana, biasa dipanggil Indah. Jadi di sini kita kenapa penting untuk manajemen waktu ya teman-teman? Karena itu sangat penting supaya apa? Supaya yang kita kerjakan itu tertata dengan rapi. Kita organisasi oke, kita kuliah oke, kerja pun kita oke, gitu. Jadi di sini kakak akan mengasih tips untuk manajemen waktu yang sangat-sangat simple dan ini gaul sekali untuk kita ya. Yang pertama itu ada plannermu atau untuk bestimu, atau yang disebut juga untuk rencanamu. Jadi kalian itu harus mempunyai rencana. Misalkan gini, buku gitu, buku itu anggap aja bestie kalian gitu, teman kalian catat di situ. Apa aja sih planning yang harus kalian selesaikan secepatnya, atau tugas yang sangat ribet gitu. Terus juga di situ nanti kalian kalau misalkan ada buku, kalian jadi tahu, kalian bakal jadi tahu plannermu atau rencanamu nanti gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba ada tugas mendadak gitu. Jadi ini ada tips, oke? Biar hidupmu terorganisir dan nggak berantakan teman-teman. Nah, terus ada lagi yang kedua nih, teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu maksudnya gini, kalian nih menyukai sesuatu hal, misalnya makanan nestar ya, nestar. Nah, kalian ada tugas nih, ada tugas ujian gitu kan, atau tugas biasa 5 soal gitu. Nah, kalian mempunyai nestar. Kalian harus berkomitmen dengan diri kalian. Kalau misalkan kalian mau makan nih gitu kan, mau makan nestar itu satu, kalian harus selesaikan dulu satu soal gitu. Jadi biar apa? Biar tertata dengan rapi teman-teman. Nah, jadi ketika kalian sudah menyelesaikan satu soalnya tadi, kalian boleh makan nestar itu. Nah, itulah teknik Pomodoro teman-teman. Lalu yang kedua ada yang ketiga, maaf ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada prioritas dulu baru asik-asikan. Jadi kalian duluanin terlebih dahulu tugas kalian atau kerja kalian, baru kalian bersenang-senang gitu, baru kalian asik-asikan untuk scroll TikTok gitu. Misalkan kita ada tugas nih, nah jangan scroll TikTok duluan, meskipun scroll TikTok itu nagih ya teman-teman ya, tapi itu sangat kita batasi karena biar tugas dulu baru kita asik-asikan teman-teman. Lalu ada pun yang keempat nih tipsnya, sosmed. Nah, itu cukup secukupnya saja. Di sosmed itu kita main scroll TikTok, kita lihat YouTube atau Instagram, atau bahkan kita memainkan game di handphone, itu yang secukupnya saja. Kita batasi, kita harus ada waktu gitu.
Karena kenapa? Kalau kita berlebihan untuk memain sosmed, handphone, bakalan terjadi juga dengan kesehatan kita, mata, iya kan teman-teman ya? Nah gitu teman-teman. Jadi biar kita itu nggak keasikan gitu. Jadi tetap produktif gitu teman-teman. Dan yang kelima itu adalah self care is a must. Yang artinya perawatan diri adalah suatu keharusan. Jadi kalian itu harus istirahat dengan cukup, makan makanan yang sehat, dan olahraga itu sangat penting banget untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ya teman-teman. Biar kita itu tetap semangat dan fokus dalam belajar. Dan ada pun yang keenam nih teman-teman, ada reward yourself atau hadiah untuk diriku sendiri. Jadi misalnya kalian sudah menyelesaikan UTS, nah kalian harus hadiahin dulu diri kalian, karena diri kalian ini telah sebelumnya udah berjuang gitu kan, udah menahan tadi yang next start tadi kan, kita udah menahan gitu. Jadi ketika kita sudah selesai semua tugas kita udah UAS, kita udah UTS semuanya gitu, kalian ajak jalan-jalan diri kalian, ajak hadiah, anggap aja kasih hadiah ke diri kalian, biar tidak merasa diri kalian itu seperti tidak dibebani ya teman-teman ya. Biar ngerasa, oh ternyata aku bisa loh melewati semuanya ini gitu. Gampang ya, kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir nih teman-teman, jangan takut minta bantuan. Jadi kuliah itu nggak selalu tentang kerja keras sendiri ya teman-teman. Kalau kamu merasa kesulitan dalam mengatur waktu, ya jangan ragu untuk meminta bantuan dari teman. Jangan jangan malu-malu teman-teman. Karena kita juga butuh namanya teman untuk untuk bisa memberikan dukungan dan solusi yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Mudah banget kan ya? Yuk coba terapkan tips ini dan jadi gimana? Mudah banget kan? Yuk coba terapkan tips ini dan rasakan sendiri manfaatnya. Selamat berjuang gengs. Semoga kuliah kita makin lancar dan menyenangkan. Terima kasih. Wah, keren banget nih dari materi kita. Atas nama siapa tadi Kak? Indah. Indah. Kayak itu ngejelasin kalau misalnya tuh tips-tips kita biar ngerjain tugas tuh biar mood terus kita nambah. Nah itu gimana nih caranya? Nah itu udah dijelasin. Bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Benar banget. Lanjut saja, kita akan lanjut ke pemateri kedua yaitu Bang Ilham. Kepada Bang Ilham dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Kak Bintang karena sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan poin baru yang akan saya bahas kepada teman-teman sekalian untuk hari ini. Oke teman-teman. Oke, untuk pembahasan saya yaitu mengenai pengembangan skill. Nah, tadi kan judul besar dari workshop kita ini yaitu tentang pengembangan skill. Jadi pengembangan skill itu penting nggak bagi kita semua teman-teman? Penting sekali. Karena untuk apa? Karena pengembangan skill itu penting karena untuk berkomunikasi dengan efektif. Yang pertama itu kita bisa berkomunikasi dengan efektif dengan cara kita melatih diri kita untuk mengembangkan skill kita, mengembangkan potensi diri kita agar berkomunikasi ataupun komunikasi kita menjadi lebih interaktif dan lebih efektif. Dan yang kedua yaitu untuk mengelola konflik atau mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan konflik. Dengan kita berkomunikasi yang aktif ataupun dengan kita sudah melatih komunikasi kita, pastinya ketika ada konflik, segala konflik yang dihadapi oleh kita akan kita hadapi dengan mudah. Karena apa? Karena kita sudah memiliki potensi diri kita, yaitu dengan kreativitas kita ataupun dengan soft skill kita yang sudah kita kembangkan selama kita berlatih public speaking ataupun berlatih soft skill. Dengan itu kita bisa mengelola suatu konflik. Nah, lanjut kepada poin yang ketiga yaitu tentang beradaptasi dengan teknologi. Nah, selain berkomunikasi dengan aktif dan mengelola suatu konflik, kita juga harus beradaptasi dengan teknologi pada saat ini. Yaitu seperti halnya teknologi AI ataupun seperti media sosial yang bisa kita rasakan ataupun yang sering dinikmati oleh khalayak umum seperti halnya di zaman sekarang ini. Nah, dengan kita beradaptasi dengan teknologi itu adalah salah satu cara kita untuk mengembangkan soft skill kita dengan cara belajar tentang teknologi di zaman sekarang.
ataupun belajar tentang AI, belajar tentang media sosial dan lain sebagainya. Dengan begitu kita bisa mengembangkan soft skill kita di dalam media teknologi pada saat ini. Yang keempat yaitu menyelesaikan masalah secara kreatif. Seperti halnya yang berada di poin kedua tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu mengelola suatu konflik, menyelesaikan masalah secara kreatif juga sama halnya. Dengan kita melatih soft skill kita, dengan kita melatih public speaking kita, ataupun melatih apapun yang kita akan kembangkan, segala hal ataupun masalah yang kita hadapi akan kita bisa handle dengan cara yang kreatif atau dengan cara yang interaktif. Oke, lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis skill. Nah, sebelumnya nih abang tanya dulu kepada teman-teman sekalian, tahu nggak sih jenis-jenis skill itu apa saja? Enggak. Nggak tahu ya kak? Apa tuh? Jadi jenis-jenis skill itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hard skill dan yang kedua yaitu soft skill. Yang pertama hard skill. Hard skill adalah keterampilan teknik yang biasanya bisa dipelajari melalui pendidikan formal ataupun pelatihan tertentu. Nah, hard skill ini adalah jenis pelatihan ataupun jenis soft skill yang biasanya identik dengan orang yang melatih dirinya di guru les ataupun di dalam seperti seminar dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti meliputi penggunaan Microsoft Excel, desain grafis, kemampuan mengetik cepat, coding, bahasa asing, akuntansi dan lain sebagainya. Skill ini bisa diukur secara objektif, misalnya melalui tes, sertifikat, dan hasil pekerjaan nyata. Dan yang kedua yaitu pengembangan soft skill, yaitu pengembangan soft skill berkaitan dengan perilaku, karakter, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, pengembangan soft skill ini berbeda dengan hard skill. Kalau hard skill tadi kan pengembangan diri yang dilatih ataupun yang secara tidak langsung harus melalui tahap ataupun step-step tertentu. Kalau soft skill ini pengembangan diri yang secara otodidak ataupun secara tiba-tiba, biasanya bukan secara tiba-tiba sih, emang sudah ada dalam jati dirinya, seperti halnya dalam perilaku, karakter, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, soft skill ini seringkali tidak diajarkan secara eksplisit di sekolah, tapi sangat penting karena menentukan apakah seorang bisa bekerja sama dengan tim, menyampaikan ide dengan baik, dan menjadi pemimpin yang efektif. Nah, kemudian lanjut kepada poin selanjutnya yaitu mengenali potensi dan minat diri kita. Nah, sebelum kita mengembangkan suatu skill ataupun suatu kemampuan kita ke depannya, yaitu kita harus menganalisis ataupun mengenali potensi diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan dulu kepada diri kita. Kita tuh mau dibawa kemana? Seperti halnya, apa yang membuat kita bersemangat? Nah, sebelum kita mengembangkan suatu skill ataupun belajar suatu skill, kita harus belajar. Kalau kita belajar, pastinya kita harus membutuhkan objek untuk kita bisa semangat belajar. Seperti halnya saya, ketika saya ingin belajar, saya itu lebih semangat dengan dicampuri ataupun ditambah dengan lagu-lagu ataupun musik yang menambah ataupun merelaksasi diri saya untuk saya bisa belajar gitu. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu selain kita menanyakan diri kita tentang kita untuk semangat dalam belajar, kita juga harus mengambil nilai dari ataupun komentar dari teman-teman kita tentang feedback positif kita terhadap orang, karena komentar orang terhadap kita, tapi yang diambil tuh komentar positif ataupun feedback positif. Gunanya untuk apa? Jadi guna dari feedback positif ataupun komentar positif dari orang lain atau teman-teman kita yang mengomentari kita, itu untuk kita bisa lebih semangat dalam mengembangkan skill kita. Itu. Nah, di sini abang akan memberikan kepada teman-teman sekalian tools untuk kalian bisa lebih semangat ataupun bisa lebih produktif untuk kalian belajar
soft skill kalian. Nah, di sini ada beberapa tools yang akan Abang bagikan, yaitu pertama platform belajar online. Nah, di platform belajar online ini kita bisa mengembangkan skill kita ya, seperti platform dengan menggunakan platform YouTube, education, ataupun menggunakan ruang guru. Yang kedua yaitu menggunakan aplikasi produktivitas, yaitu seperti apa aja? Seperti Notion, Trello, Google Keep, dan Google Calendar, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu komunitas belajar. Dengan kita mencari komunitas belajar, dengan begitu kita bisa lebih semangat dalam belajar soft skill kita. Seperti halnya belajar di forum kampus, belajar di Discord belajar, ataupun komunitas tematik di media sosial untuk saling berbagi dan belajar. Nah, dari Abang juga ada tips nih agar kalian bisa konsisten belajar soft skill kalian. Yang pertama yaitu tentukan tujuan kecil dan realitas. Misalnya menguasai dasar Excel dan dalam 2 minggu. Yang kedua yaitu luangkan waktu rutin, walau hanya 15 menit atau sampai 30 menit sehari untuk belajar. Yang kedua yaitu cari teman belajar atau mentor agar kamu punya partner yang bisa saling menyemangati dan memberikan masukan. Yang keempat yaitu evaluasi program secara berkala agar tahu apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil. Nah, itulah pemaparan materi dari Abang, yaitu saya sendiri Ilham Zaki. Kemudian Abang serahkan atau Abang kembalikan lagi ke moderator. Oke, itu dia pemaparan materi dari Kak Indah dan Bang Ilham nih guys. Thank you banget nih, orang dua ini keren banget sudah mau hadir di workshop kita, dan materinya juga keren-keren. Mungkin bisa disimpulkan nih, Kak Indah gimana? Jadi dari materi dari Kak Indah dan Bang Ilham tadi. Nah, ternyata teman-teman, manajemen waktu itu sangat penting ya Kak ya. Nah, dengan kita mampu manajemenkan waktu, kita bisa kehidupan kita sehari-hari itu lebih teratur ya Kak ya. Kayak bisa mengurangi stres juga ya. Nah, jadi misal nih kita ada tugas gitu dari kuliah. Nah, dengan kita manajemenkan waktu, bisa nih kayak yang mana yang lebih penting itu didahuluin, jadi kita tuh gak stres gitu. Nah, dan juga dari Bang Ilham tadi ada beberapa tips ya Bang untuk mengembangkan skill gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman terapkan di rumah atau dimanapun itu. Oke, thank you semuanya yang udah hadir. Kak Bintang sebagai moderator dan saya juga sebagai moderator, terima kasih. Cukup sekian dari pemateri kita hari ini, dan saya sebagai moderator, Agin, dan Kak Bintang sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saya selaku MC pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.